Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Aulia dengan NIM 2214110023. Di sini saya akan membuat video mengenai pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Itzla Yunispa Apipa, MESY. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada pembahasan utama yaitu pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid, perkenankan saya untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai biografi beliau supaya teman-teman sekalian mengetahui siapa sih Abu Ubaid itu. Nama lengkap Abu Ubaid adalah Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Jaid Al-Harawi Al-Ajadi Al-Baghdadi. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Harrah, Khurasan, sebelah barat laut Afghanistan. Pada usia 20 tahun, beliau merantau ke berbagai kota seperti Kufah, Baghdad, dan Basrah untuk menuntut ilmu. Ilmu-ilmu yang dipelajarinya antara lain nahwu, saraf, qiraah, tafsir, hadis, dan fikih. Pada tahun 192 Hijriah, Gubernur Tugur Tabit Ibni Nasir Ibni Malik yang memimpin pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid mengangkat Abu Ubaid menjadi qadhi atau hakim di Tarsus hingga tahun 210 Hijriah. Kiprahnya selama menjabat qadhi di Tarsus sangat luar biasa. Ia memiliki kinerja yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan kemampuannya dalam menangani berbagai kasus pertanahan dan perpajakan yang rumit. Beliau menetap di Mekah pada tahun 219 Hijriah sampai wafatnya pada tahun 224 Hijriah. Karya beliau yang sangat terkenal adalah Kitab Al-Anwal, di mana pembahasannya fokus pada masalah keuangan publik yang menekankan beberapa isu mengenai perpajakan, hukum, serta hukum administrasi dan hukum internasional. Baiklah, kita sampai pada pembahasan kita yang utama, yaitu pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid. Sebenarnya Abu Ubaid mempunyai banyak sekali pemikiran ekonomi Islam, namun di sini saya hanya akan menjelaskan satu pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid, yaitu filsafat ekonomi. Penyajian ide dan gagasan yang paling awal dipaparkan oleh Abu Ubaid yaitu menekankan landasan filosofis terhadap ide dan gagasan ekonomi selanjutnya, di mana filsafat ekonomi merupakan fondasi utama bagi ide dan gagasan ekonomi yang mencakup susunan pemikiran ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Maka terkait hal itu, Abu Ubaid memfokuskan konsep keadilan sebagai landasan filosofis utama dalam filsafat perekonomian. Tentunya, tujuan utamanya adalah apabila filosofis tersebut diimplementasikan ke berbagai praktik ekonomi, maka akan membawa pencapaian kesejahteraan dan keselarasan ekonomi maupun sosial masyarakat. Pada tata kelola kenegaraan, Abu Ubaid menitik beratkan dalam hal memberikan kewenangan penuh kepada khalifah dengan memutuskan berbagai kebijakan, sepanjang kebijakan itu tidak bertentangan dengan syariah dan tentunya selalu berorientasi kepada kemaslahatan umat. Sebagai ilustrasi, Abu Ubaid menyatakan bahwa zakat yang diperoleh dari simpanan atau tabungan boleh dikasihkan kepada negara ataupun kepada para mustahik secara langsung, sedangkan zakat komoditas harus diberikan kepada khalifah. Jika hal itu tidak dilakukan, maka kewajiban zakat tidak ditunaikan. Hal itu dipengaruhi kepada pengelolaan zakat tersebut. Di samping itu juga, beliau memberikan dukungan terhadap kewenangan pemerintah dalam menerapkan suatu kebijakan umum terkait dengan pembagian tanah taklukan. Apakah akan diberikan kepada penakluk atau membiarkannya tetap dikelola oleh penduduk setempat? Ketika membahas tentang tarif terkait pajak tanah,
Abu Ubaid menekankan perhatian khusus bahwa dapat pemungutan dan penyalurannya harus memperhatikan keseimbangan antara kekuatan finansial dari subjek non-muslim sesuai dengan kapasitas kemampuan membayar pajaknya dan kepentingan umat Islam sebagai penerimanya. Umat Islam boleh memungut pajak terhadap tanah non-muslim sesuai dengan perjanjian perdamaian dan tidak diperbolehkan melebihi dari itu. Dengan demikian, dari berbagai ilustrasi di sebelumnya menunjukkan bahwa inti filsafat ekonomi yang digaungkan oleh Abu Ubaid terangkum dalam konsep keadilan untuk mencapai kemaslahatan. Hal ini tercermin dalam pandangannya terkait para pengumpul kharaj, jizyah, dan zakat harus bertindak adil dan tidak boleh mendiskriminasi serta menyiksa wajib pajak dari kalangan non-muslim. Namun, kekhususan tersebut tidak menjadikan wajib pajak merasa dikhususkan, melainkan tetap harus membayar kewajiban finansialnya secara teratur dan layak dibayarkan. Maka hal itu dapat menciptakan keharmonisan di antara kedua belah pihak, baik non-muslim sebagai wajib pajak maupun umat Islam sebagai pengumpul dan penerima pajak tersebut. Baiklah teman-teman sekalian, sampailah kita pada penghujung penjelasan singkat mengenai pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid, yaitu filsafat ekonomi. Baiklah, saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.